Hai Jebreters, DPI menyapa kalian dari rumah. Meskipun lagi tidak ada pertandingan, tapi kita para pandit yang bergabung ke Dewan Pandit Indonesia tetap melayani kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan ke akun Instagram Jebret Media melalui DM. Ya, jadi berarti kita juga tetap beraktivitas meskipun berada di rumah, karena itulah anjuran agar kita mencegah penyebaran virus corona. Oke, ke pertanyaan pertama nih. Ya, yang masuk pertanyaan yang diberikan oleh Vero LCIKAL, ya, VEROO LCIKAL. Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Prancis lockdown, Neymar malah kabur pulang kampung. Gimana tanggapannya? Nah, sebetulnya ini kan judul-judul yang memang di media elektronik. Neymar kabur, Neymar pulang kampung karena ketakutan virus corona. Tapi jika kita pelajari lebih dalam tentang berita tersebut, ternyata Neymar sudah izin ke klub Paris Saint-Germain agar ia meninggalkan Prancis. Dan memang dari pihak klub juga sudah memberikan keleluasaan bagi para pemain jika ingin kembali ke negara asalnya bagi pemain asing, atau berada di Prancis tapi berada di rumah masing-masing, ya, karena ini adalah wabah yang sangat mengkhawatirkan dan juga sudah cukup banyak manusia yang meninggal, sehingga anjuran tersebut juga diberikan oleh Federasi Sepak Bola Prancis kepada klub-klub agar juga diberikan kepada para pemain. Dan bukan hanya Neymar kan yang pulang ke Brazil, tapi ada juga Thiago Silva. Ya, wajar saja dua pemain ini memilih untuk kembali ke negara asalnya yang mereka balik sebelum terjadi lockdown di Prancis. Artinya mereka memang sudah mempersiapkan dulu diri untuk keluar meninggalkan kota Paris dengan mengambil atau mendapatkan izin dari klub. Tetapi memang ada beberapa pemain asing lainnya di PSG yang memang tidak memilih untuk pulang ke negara asalnya. Para pemain asing seperti Marco Verratti, ya, kita tahu ya, asal Italia tetap berada di kota Paris. Kemudian Andres Herrera, asal Spanyol, tetap berada di kota Paris. Bisa jadi juga itu karena situasi sudah mengkhawatirkan di Spanyol dan juga Italia. Jadi ini adalah tindakan atau langkah yang sah-sah saja bagi Neymar. Tentu ia ingin berkumpul bersama keluarga di saat situasi yang mengkhawatirkan yang sudah melanda seluruh dunia. Dan menyambung dari pertanyaan tersebut, ada juga nih pertanyaan satu lagi. John Obi Mikel malah diputus kontraknya sama Trabzonspor karena menolak Liga Turki yang masih jalan terus. Nah, ini juga headline yang membuat kita tertarik. Padahal sebetulnya John Obi Mikel protes ke Federasi Sepak Bola Liga Turki, ya, bahwa ia tidak ingin main pada saat wabah ini sudah menjadi sebuah pandemi, ya, artinya ini sudah global. Tentu ini kan juga adalah situasi yang sangat ditakuti oleh manusia, ya, siapapun, apakah ia pemain bola, apakah ia superstar atau tidak, memang Liga Turki dimainkan tanpa penonton. Tapi tetap saja itu bukan berarti wabah ini tidak bisa menyebar, ya. Itu yang membuat John Obi Mikel khawatir akan keselamatannya, karena memang Jebreters, kehidupan, kesehatan itu lebih penting daripada segala sesuatu yang lainnya. Itu yang membuat beberapa pemain justru lega dan juga tenang saat liga-liga top lainnya dihentikan untuk sementara. Dan memang untuk saat ini belum ada kabar kan kapan sebetulnya fix akan dilanjutkan liga-liga top di dunia. Tapi ini juga adalah sebuah pengambilan keputusan dari John Obi Mikel yang juga menunjukkan karakternya sebagai pemain yang berani mengambil keputusan tersebut. Dan John Obi Mikel masuk ke Trabzonspor ternyata sebagai free agent, dan ia sudah memilih meninggalkan Trabzonspor secara mutual consent, artinya secara baik-baik dan diterima oleh kedua belah pihak. Ada kekhawatiran bahwa John Obi Mikel mungkin tidak akan mendapatkan klub baru. Itu keliru, usianya juga belum cukup tua, dan ia juga pemain yang memiliki CV membawa klub seperti Chelsea menjadi juara saat kompetisi untuk menjadi pemain inti di klub tersebut sangat ketat. Halo semua, setelah kemarin ditemenin Justin sama Panji, ya, dari DPI dari rumah, kali ini gue akan coba temenin juga pemirsa setia DPI
walaupun kita nggak live ya, paling nggak kita bisa Q&A, kirimkan pertanyaan kalian ke Jebret Media. Ntar kalau bisa akan coba gue jawab pertanyaannya. Kali ini gue akan coba jawab pertanyaan pertama ya. Ada pertanyaan dari Vero Cikal. Dia nanya, karena Prancis lockdown tapi kenapa Neymar malah kabur dan pulang kampung. Terus pertanyaan juga mengenai Jonobi Mikel, kenapa kontraknya malah diputus setelah dia nggak mau main untuk Trabzonspor. Mungkin yang pertama soal Neymar. Jadi PSG sebetulnya itu kan memberikan keleluasaan ya buat para pemainnya, apakah mereka ingin menetap di Paris selama lockdown berlangsung atau mereka pulang ke negara mereka masing-masing. Kebetulan Neymar sama Thiago Silva mereka memutuskan untuk pulang justru sebelum terjadinya lockdown. Lockdownnya itu di hari Selasa jam 12 malam. Jadi mereka pada Selasa sore atau siang gitu mereka mengabarkan bahwa mereka ingin pulang ke negara masing-masing. Dalam hal ini mereka sama-sama ke Brasil ya. Mereka memilih pulang ke Brasil untuk melewati lockdown itu di negara mereka. Jadi sebenarnya nggak salah karena mereka melakukannya sebelum lockdown itu berlangsung dan dengan sepengetahuan dari tim PSG itu sendiri. Sementara untuk kasusnya Obi Mikel emang agak-agak pelik ya. Maksudnya dari seluruh liga di Eropa, cuman liga Turki nih, dimana Mikel kan main di Trabzonspor ya dari awal musim kemarin. Dia bermain sebetulnya ada di kontrak 2 tahun, cuman ya inilah ketika semua liga lockdown, Mikel ngerasa ngapain juga kita main, kita membahayakan diri walaupun memang tanpa penonton ya. Sampai akhir pekan ini rencananya mereka akan tetap tampil atau mereka tetap bertanding tanpa adanya penonton. Cuman nggak cuma Mikel, hampir semua pemain entah itu dari Galatasaray, entah itu dari Fenerbahce, pemain dari Liga Turki mostly merasa keberatan. Falcao juga mengatakan bahwa ngapain sih kita bermain di saat seperti ini. Di saat seperti ini seharusnya kita tuh berada dengan keluarga kita masing-masing. Makanya dia memaklumi kenapa sampai Mikel minggat dari Trabzonspor dan dia rela kontraknya diputus dan emang akhirnya diputus ya sama walaupun rilis dari klub mengatakan bahwa kontraknya itu diakhiri mutual consent ya. Jadi sama-sama setuju ya dengan Mikel cabut, lalu klub pasar Turki itu juga setuju dengan cabutnya Jonobi Mikel. Jadi dalam kasus Neymar, dalam kasus Mikel, menurut gue ya dua-dua pemain berada dalam situasi yang sama-sama benar ya. Ya Neymar dan Thiago Silva temannya di PSG dia cabut sebelum lockdown di Prancis, di Paris khususnya. Lalu Mikel ingin menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya bahwa dia nggak mau tetap berada di Turki untuk tampil bersama klubnya yang masih terus melanjutkan liga ya di tengah hampir semua liga di dunia menghentikan kompetisinya. Menyambung ke pertanyaan kedua dari Vic River, VIKRIFR, yang di DM ke Jebret Media. Berhentinya liga-liga di dunia, apakah sebuah keuntungan buat pemain karena waktu istirahat yang panjang, atau justru akan membuat fisik para pemain menurun? Ini pertanyaan yang juga banyak diberikan kepada saya di akun Instagram saya. Dan memang ini menjadi pro dan kontra bagi beberapa pemain. Kita berbicara mengenai liga-liga besar di dunia, khususnya di Eropa yang berhenti karena mewabahnya virus corona. Saat berhenti, para pemain dianjurkan untuk berada di rumah masing-masing dengan instruksi agar mereka tetap menjaga kebugaran, agar mereka berupaya untuk latihan sendirinya. Tentu latihan sendirinya berarti menjaga physical stamina, menjaga fisik mereka agar tetap prima. Itu sebuah poin yang sangat penting disampaikan karena para pemain tidak boleh untuk bisa kehilangan
daya tahan mereka selama mereka tidak bermain sepak bola. Tapi perlu juga kita pahami bahwa para pemain ini semuanya adalah full professional yang berada di liga-liga besar Eropa. Bahkan di semua kasta tertinggi liga sepak bola di Eropa. Artinya mereka berlatih untuk kemudian bertanding. Yang akan menjadi persoalan jika mereka terlalu lama break, kita katakan saja 1 bulan. Bagaimana caranya mereka bisa kembali dalam full fitness level dalam sebuah match game? Karena latihan ini kan terpisah, mereka tidak berlatih secara tim. Kemudian bagaimana dengan tactical knowledge mereka? Apakah mereka masih bisa memahami karakter permainan dari para rekan-rekan yang lain dalam kondisi yang saat ini mereka harus di rumah masing-masing, yang bisa jadi juga akan mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Kita semua tahu itu akan bisa saja terpengaruh kepada para pemainnya, kondisi psikologis jika mereka memang sama sekali juga dianjurkan tidak boleh keluar dari rumah. Memang ada beberapa superstar yang memiliki gym sendiri. Contoh kita tahu ya Ronaldo. Ya, oke, ia bisa mempersiapkan dirinya, but for how long? Untuk berapa lama? Akan ada waktu. Secara manusia ia pun akan merasa jenuh dengan semua ini. Terus apa? Berhenti? Ini yang satu poin yang perlu diperhatikan bagi kita semua, menunggu kelanjutan sepak bola di dunia. Karena kita tahu bahwa kompetisi sepak bola di dunia semuanya dianjurkan untuk berhenti agar mencegah virus corona ini makin meluas atau justru terkena kepada manusia yang lebih banyak lagi. Apalagi kita tahu kan sudah ada banyak korban jiwa dalam hal ini. Ini sesuatu yang sangat serius. Tapi berbicara kepada kondisi fisik pemain, ya mungkin itu bisa mereka jaga untuk short term. Untuk long term ini loh, jika ini tidak berjalan segera kompetisi, di mana ada beberapa kompetisi di Eropa dengan wacana-wacana yang berbeda untuk memulai kembali kompetisi. Seperti Liga Italia, Ligue 1 di Prancis, Bundesliga, Premier League, semuanya menetapkan tanggal-tanggal yang berbeda. Tapi apakah bisa itu dijalankan? Nah, ini juga saya kira akan menjadi sebuah stress factor bagi para pemain. Karena mereka juga dalam situasi yang tidak jelas, situasi yang tidak fix. Ya, bisa saja ini menjadi keuntungan bagi mereka sementara rehat, karena sudah menjalani hampir akhir musim, kan tinggal beberapa pekan lagi. Tapi kesulitannya nanti saat mereka kembali turun dalam sebuah pertandingan, apalagi jika secara tiba-tiba diminta berkumpul mungkin dalam 1 pekan langsung turun bermain lagi. Bisa jadi beberapa tim yang sudah berada di papan atas atau di peringkat nomor 1 klasemen sementara, bisa jadi nanti posisinya bisa tergantikan jika para pemainnya tidak siap 100% baik secara fisik dan kemudian yang tadi saya katakan secara mental. Faktor psikologis para pemain juga perlu dijaga. Berhentinya liga di dunia apakah sebuah keuntungan buat pemain karena waktu istirahatnya jadi panjang, atau justru akan membuat fisik pemain tersebut menurun? Mungkin beda-beda ya. Ya cuman mostly as a professional pastinya mereka akan tetap tampil, aku tetap mencoba untuk menjaga fisik mereka, kebugaran fisik mereka. Dan ini kan hampir semua pemain, ya terutama pemain top ya, punya semacam tempat fitness lah di rumah mereka masing-masing yang pastinya gede-gede ya. Rumah mereka gede-gede, mereka punya fitness center sendiri, paling enggak backyard mereka cukup besar untuk bisa tetap berlatih. Jadi gua rasa physically mungkin setiap pemain punya tanggung jawab untuk mempertahankan fisik mereka. Dan kita sempat lihat ya dari beberapa akun-akun Instagram dari pemain, mereka tetap latihan kok, latihan sendiri lah, entah itu latihan berdua dalam situasi lockdown dan self distancing ini. Mereka tetap berlatih, mereka tetap menunjukkan profesionalisme mereka. Dan beberapa klub dari pelatih fisiknya ya, mereka memberikan semacam acuan gitu. Jadi pada saat lockdown ini pada hari pertama pemain harus ngapain, lalu di hari kedua ada menu latihan lagi yang berbeda, di hari ketiga seterusnya. Mereka punya seperti pemanasan 5 menit, lalu
treadmill 10 sampai 20 menit, lalu mungkin latihan fisik, angkat berat, lalu balik lagi ke treadmill 40 menit. Jadi macam-macam. Setiap klub punya kebijakan sendiri-sendiri untuk membuat pemainnya mematuhi menu dari latihan fisik itu sendiri. Cuman kalau yang menjadi pertanyaan gua adalah bukan fisik pemain itu ya, tetapi bagaimana ritme dari keseluruhan tim itu. Soalnya kalau gue lihat ya, maksudnya kalau bisa ambil contoh Liverpool, lalu Manchester United, lalu Tottenham Hotspur, mungkin 3 klub di Premier League ya, 3 klub di Premier League yang punya nasib berbeda setelah justru mereka beristirahat, dalam tanda kutip ya, mereka sempat beristirahat kemarin. Ada semacam winter break lah, cuman winter break yang agak aneh ya, walaupun harus diapresiasi ya, di Inggris baru pertama kali ini secara resmi ada winter break, walaupun beda-beda durasinya ya. Jadi ada pemain klub-klub yang beristirahat lah. Nah, setelah periode itu Liverpool anjlok. Kenapa? Walaupun masih di atas klasmen puncak ya, masih jauh ya dari City, cuman mereka kan mengalami 3 kekalahan dalam 4 laga terakhir itu setelah winter break. Mereka kalah dari Atletico Madrid, mereka kalah di Piala FA dari Chelsea, lalu mereka kalah dari Watford di Premier League untuk kali pertama, lalu kalah lagi sama Atletico Madrid di leg kedua ya, 16 besar Liga Champions. Jadi ritme ya, ketika sedang bagus-bagusnya mereka beristirahat, lalu justru turun performanya. Spurs juga mirip sama Liverpool, menurut gua juga setelah break di akhir Januari mereka justru menukik, walaupun ya masih ada di peringkat papan tengah bagian atas lah, mereka masih ada di situ. Tapi sebelumnya mereka memenangi beberapa laga beruntun yang membuat pasukan Jose Mourinho bisa berada di 5 besar. Cuman akhirnya mereka turun peringkat 6, 7, 8, dan akhirnya sebelum ditutup itu mereka di peringkat 8 atau 9 ya. Itu kan artinya konsistensi mereka agak sedikit terganggu, ritme mereka agak sedikit terganggu setelah adanya winter break. Nah, kebalikannya dari Liverpool dan Spurs, justru Manchester United nih, kita bicara masuknya Bruno Fernandes dan juga ya istirahat dalam tanda kutip tadi ya. Cuma setelah itu justru momentum yang bisa mereka dapatkan dengan terus memetik kemenangan dan juga mereka melaju dengan 11 laga tanpa kalah. Itu kan paling tidak kita bisa melihat ada garis merah ya, antara sebuah tim mendapatkan istirahat atau enggak, beruntung apa enggak, bisa dilihat dari 2 kasus yang berbeda. United mendapatkan sisi positif, mereka tetap mereka tampil makin gila, makin bagus dan bisa naik secara perlahan di klasmen. Lalu kita lihat Liverpool dan Spurs, justru setelah pemainnya mendapatkan istirahat justru performanya turun ya, gabungan lah ya. Kalau Spurs ada cedera juga yang membuat mereka akhirnya turun. Cuman kalau Liverpool kan betul-betul mereka tidak ada cedera, tapi mereka setelah istirahat agak sedikit menukik performanya. Jadi kalau dibilang pemain untung apa enggak, ya mungkin ritmenya mereka bisa ciptakan sendiri. Cuman kesatuan dari tim itu sendiri setelah mereka melewati masa istirahat atau suspension seperti sekarang, nah ini yang akan gue lihat, apakah mereka masih tetap bisa ngegas, apakah justru mereka akan mengalami kemunduran. Ini yang menarik untuk ditunggu. Pertanyaan ketiga, Premier League akan gelar lagi video conference Kamis ini. Kayaknya atau sepertinya 92 pertandingan yang tersisa bakalan dimainin dengan sistem super cepat tanpa ada penonton. Wow, super cepat. Ya, seberapa cepat bisa diselesaikan 92 pertandingan ini? Rencananya memang akhir Juni ya. Karena memang juga Euro 2020 kan sudah diundur ke tahun depan. Copa America juga sudah diundur, ya, ditunda sementara ke tahun depan. Tapi jika super cepat berarti bisa jadi dalam satu pertandingan dimainkan lebih ya dari satu game di satu stadion untuk bisa cepat pertandingan diselesaikan. Jadi kemungkinan yang memang
bisa terjadi, yaitu satu stadion dipakai untuk beberapa pertandingan agar dalam satu hari itu semua bisa selesai dalam waktu yang bersamaan. Tidak seperti di kalender Premier League yang biasa, yaitu ada yang main hari Sabtu, ada yang main hari Minggu, kemudian ada yang main hari Senin. Jadi menggunakan 2, 3, atau mungkin 5 stadion yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau juga operator liga ya, dari Liga Premier Inggris untuk melangsungkan pertandingan-pertandingan tersebut agar dalam satu hari ini selesai. Jadi jika memang wacana ini yang diterapkan atau konsep ini yang diterapkan, berarti klub pun tidak akan rehat terlalu lama. Mungkin dalam 2 atau 3 hari mereka akan kembali bermain lagi for the sake of the competition, untuk kepentingan dari kompetisi Liga Premier Inggris. Tapi kan bukan ini saja wacana atau konsep yang diajukan. Ada juga nih beberapa pengamat atau juga pemilik klub ya yang memberikan konsep dan wacana mereka masing-masing di Inggris sana, bahwa ada baiknya juga liga diberhentikan sekarang dan dianggap batal. Berarti Liverpool tidak menjadi atau meraih gelar juara Liga Premier Inggris. Ini kan menjadi sebuah bahan perdebatan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan oke, boleh karena ini situasi kejadian luar biasa yang di luar dugaan. Wabah virus corona ini sudah menyeluruh ya ke seluruh dunia. Tapi sebetulnya Jebreters, ini bukan soal juara atau tidaknya Liverpool, diberikannya gelar juara atau tidak bagi Liverpool. Tapi ada klub-klub lain seperti Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham, Chelsea, Manchester United yang mencoba untuk qualify ke Liga Champions tahun depan. Jika sekarang ini diberhentikan dan dianggap batal, siapa yang akan bermain di Liga Champions tahun depan? Apakah klub yang sama? Dan jika klub yang sama, apakah klub yang sekarang terlihat berpeluang akan menerimanya? Justru akan menjadi konflik yang lebih luas atau lebih besar lagi dengan para klub juga dengan operator liga. Kemudian menentukan dalam situasi sekarang siapa yang degradasi, siapa yang promosi dari Championship. Oke, dianggap tidak ada degradasi, tidak ada promosi. Bagaimana dengan kondisi finansial klub yang dari Championship sudah mempersiapkan klub mereka dengan target untuk promosi ke Premier League dengan investasi yang sudah mereka lakukan? Apakah mereka akan menerima? Belum tentu juga. Ini yang akan menjadi sebuah persoalan besar bagi Liga Premier Inggris. Kemudian apalagi, apakah Liverpool diberikan gelar juara sekarang? Ya wajar saja, sudah beda 25 poin atau lebih dari itu ya. Tapi bagaimana dengan klub-klub lain yang coba, tadi saya katakan, untuk lolos ke Champions, Europa League, belum lagi promosi degradasi. Nah, ini yang sangat membingungkan. Tapi dari semua, ya kan, yang kita tunggu adalah apakah Liga Premier Inggris ini bisa atau tidak dilanjutkan mulai bulan April. Itu dulu saya kira yang difikskan. Kalau wacananya seperti apa, ya itu saya kira perlu juga dirundingkan dengan klub-klub yang berpartisipasi. Tapi kalau menurut saya, justru wacana untuk menyelesaikan sisa pertandingan dengan super cepat dan konsep itu yang sebetulnya lebih ideal untuk diterapkan. Paling tidak kompetisi ini diselesaikan deh, dan sudah nanti tahu selain siapa yang juara, ya memang sudah Liverpool ya kemungkinan, tapi secara matematis belum pasti siapa yang masuk ke Liga Champions, siapa yang degradasi, dan siapa yang promosi dari divisi Championship. Oke, gue coba jawab pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan paling pelik nih. Pertanyaan Premier League endingnya kayak gimana sih? Ini kan lagi rapat ya, pemilik-pemilik klub di Premier League lagi rapat gimana outcome terakhirnya dari Premier League musim ini. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh UEFA dengan memundurkan Euro sampai setahun, dari Juni-Juli ini menjadi Juni-Juli 2021, kan artinya mereka mundur setahun, artinya ada kesempatan
bagi Premier League untuk menyelesaikan musim ini. Karena basically semua mau kompetisi betul-betul selesai, dalam artian sampai kapan mereka butuh waktunya, sampai kapan, seenggak-enggaknya harus finish. Karena yaitu ketika nggak finish, ketika musim ini dihentikan sama sekali, dalam artian menghitung lagi dari awal musim depan, berarti komposisinya akan sama dengan musim ini. Cuman kan nggak adil buat satu, Liverpool, dua, buat 3 klub yang ada di paling bawah. Mereka tentu akan senang karena mereka tidak terdegradasi. Cuman tim yang ada di Championship Division, dalam hal ini Leeds, yang harusnya bisa naik ke atas, tapi mereka tidak bisa karena betul-betul dihilangkan. Kalau mereka naik ke atas, berarti ada tambahan 2 klub lagi ya. Berarti ada 22 klub di musim depan, dan nanti degradasinya ada 5. Bisa kebayang berapa panjangnya liga, lebih nggak masuk akal lagi. Lalu ya kalau untuk memberikan sekarang juga mungkin banyak yang nggak setuju, karena secara matematis Liverpool belum sepenuhnya bisa menjadi juara karena City masih bisa mengejar secara matematis, walaupun kayaknya berat banget ya, kayaknya agak mustahil sih untuk bisa kejar. Mengharapkan Liverpool kalah 7 kali itu kayaknya sulit lah. 5 kali lah mereka kalah, masih debatable lah. Cuma kalau sampai 7 kali kalah kayaknya don't make sense menurut gue ya. Lalu ketika musim diperpanjang, artinya masih ada 92 pertandingan yang harus dilakoni oleh sisa klub untuk menghabiskan musimnya. Gimana caranya? 92 pertandingan luar biasa banyak. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, memainkan 92 pertandingan itu di bukan klub atau bukan di ground masing-masing, tetapi di tempat netral. Yang dipilih ya katanya sih di Midland, di tengah-tengah, di antara Liverpool, Manchester di atas dan London di bawah. Mereka di tengah-tengah, ada Derbyshire, ada pokoknya Shire itulah di tengah. Mereka dianggap semua klub ini akan memainkan beberapa partai tanpa penonton, cuman disiarkan secara langsung semua partainya. Jadi dalam satu hari itu bisa memainkan 2-3 pertandingan atau 4 bahkan dalam satu hari kalau mereka terisolasi dalam tempat yang tidak terlalu melebar ya. Jadi di satu sisi agak sedikit masuk akal ketika mereka mencoba meneruskan liga 92 pertandingan tapi dikumpulkan diisolasi lah dalam tanda kutip di tempat yang netral, sehingga kalau ada apa-apa itu lebih mudah untuk bisa ditangani karena mereka tidak terlalu terpencar. Tapi ya masih kepikiran juga ya, 92 pertandingan sampai Juni atau Juli atau Agustus itu harus selesai. Kalau bisa dimulai dengan segera tanggal 4 April kalau betul-betul dimulai sih tidak masalah gitu ya. Cuman kalau akhirnya harus mundur di bulan Mei baru dimainkan, bahkan separah-parahnya mungkin Juni nanti baru dimulai, artinya 92 pertandingan dimainkan sampai kapan? Sampai September, sampai Oktober. Lalu untuk memulai liga lagi, mungkin itu yang nanti harus menjadi kalkulasi ya. Liga berikutnya akan diapakan karena di Juninya Piala Eropa akan betul-betul dimulai. Jadi aku masih menantikan nih formula seperti apa yang nanti akan dikeluarkan oleh Premier League sepakatannya. Moga-moga bisa diupdate di DPI From Home besok. Oke?